Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Seperti biasa, Kodaka mau pergi ke klub. Setelah sampai sana, mereka udah ada di situ semua. Kodaka terlambat. Mereka ke sana udah dari pagi, terutama Yukimura. Lalu dia memberikan makan siang kepada Kodaka. Namun Kodaka udah makan. Alhasil, diberikanlah ke si Maria. Kodaka gak sempat buat bikin bekal untuk Maria karena libur sekolah. Jadi Kodaka menyuruh Yukimura memberi makannya ke si Maria aja. Tapi si Yukimura gak mau. Kodaka akhirnya ngebohong kalau Maria itu seperti adiknya sendiri. Alhasil, si Yukimura mau. Tapi mulai besok, Yukimura ngasihnya harus yang bergizi. Keesokan harinya, Kodaka ke sana lagi. Tapi tidak ada siapa-siapa. Mereka sibuk semuanya. Yukimura udah menjalankan tugas buat memberikan makanan kepada si Maria. Tapi, Maria cuma dikasih protein aja. Itu pun dipaksa sama Yukimura. Alhasil, Kodaka menyuruhnya buat bikin yang Maria suka aja. Setelah berlama-lama di situ, tidak ada yang datang lagi. Keesokannya, barulah mereka pada datang lagi. Katanya, kemarin mereka sibuk. Terutama si Sena yang sibuk namatin sebuah game. Dia senang banget dan menyuruh Kodaka menamatkan game tersebut. Kodaka cari cara supaya ada kabar kalau kagak bisa masuk. Dia menyarankan buat pakai forum internet, tapi mereka nggak setuju. Terus nyaranin pakai jejaring sosial pakai Nishi pun belum ada yang daftar. Alhasil, si Rika menyarankan buat pakai telepon genggam. Kodaka baru kepikiran kalau sekarang zamannya beda lagi. Lalu Yojora mengambil HP-nya, tapi Sena terlihat tidak punya HP. Setelah itu, Rika dan Yukimura memperlihatkan ngirim lewat infrared, yang Yojora sama Kodaka tidak tahu sama sekali. Mereka berdua sangat gaptek, tidak bisa memakainya. Alhasil, mereka tukeran alamat email manual aja. Pas dicoba berhasil, Kodaka super senang di situ. Dia punya email selain email keluarganya. Ketika Kodaka mau minta emailnya si Sena, Sena ngaku kalau dia gak punya HP. Karena gak penting buatnya dan juga murahan. Tak lama si Yojora nelpon biar di-save nomornya. Tapi dia gak mengakhiri panggilannya. Dia malah manas-manasin si Sena. Seperti biasa, dia langsung kena mental. Singkat cerita, Kodaka pulang. Pas tengah malam, ada yang nelpon. Pertamanya dia cuekin. Pas diangkat lagi, ternyata itu Sena. Dia menanyakan model dan merek HP si Kodaka. Setelah tahu, dia langsung nutup. Keesokan harinya, ketika Kodaka mau ke klub, di bus dia mendapatkan pesan dari Rika yang seperti biasa dia selalu ngeres. Ampe Yojora gak kuat nanganinnya. Pas sampai di sana, bener saja, Yojora gak kuat dengan sikap Rika. Lalu Yojora ketiduran sampai sore. Tak lama datang si Sena. Dia nunjukin HP yang mirip sama Kodaka. Lalu dia meminta emailnya si Kodaka. Pas dia mau minta emailnya si Yojora, dia gak mau. Seperti biasa, Yojora mah agak kejam. Terus Sena balik. Tak lama, Sena nge-SMS ke si Kodaka minta emailnya si Yojora. Karena Yojora melihat, alhasil Yojora minta emailnya si Sena. Di sisi lain, Sena balik lagi. Dia nangis karena ada yang ngebom SMS. Yang tak lain itu ulah si Yojora. Masih zamannya bom SMS, bos. Kalian pasti ingat masa-masa itu dulu. Singkat cerita, Kodaka abis pulang belanja,
dan melihat orang-orang yang lagi liburan. Pas sampai di rumahnya, Kodaka dapat bencana AC-nya mati. Alhasil si Kodaka membelinya lagi, tapi datangnya 3 hari lagi. Kobato udah kepanasan. Si Kodaka menyuruhnya buat ganti baju aja, tapi dia gak mau. Setelah dia ngeliat anime kesukaannya ganti baju, dia ikut-ikutan. Lalu Kodaka mengajak buat ke klub. Kodaka merasa aneh, Kobato yang SD sama SMP gak ada bedanya. Setelah sampai di sana, Maria auto meluk kalau dia sekarang diurus sangat baik oleh Yukimura. Di situ Kobato kesal. Alhasil, terjadilah pertempuran antar loli. Maria kena gigit. Terus Yojora menyarankan buat berjemur biar kagak jadi vampir. Tapi tuh bocil malah percaya akan gituan. Si Sena malah ngoconin si Kobato, saking imutnya. Lalu mereka berpikir yang selama liburan ini klubnya tidak ada kegiatan sama sekali. Di sisi lain, Sena lagi main game. Cuman dia mendapatkan alur yang tidak sesuai alias bad ending. Dia sangat kecewa sampai mematahkan kasetnya. Lalu Sena ngomong kalau dia pengen berenang. Kebetulan Kobato juga pengen renang. Sena mengajak ke tempat yang kemarin dia berenang sama Kodaka. Alhasil, si Yojora setuju. Keesokan harinya, Kodaka kembali telat. Pas dilihat, banyak orang yang mengantri buat naik bus. Alhasil, mereka berdesak-desakan di dalam bus. Sampai Yojora pusing mau mual. Dan Rika pun pusing. Di sisi lain, si Kobato merasa tidak baik. Setelah sampai di sana, terlihat ramai juga. Alasannya karena tempat itu ada diskon. Yojora nolak masuk, tapi karena biar gak sia-sia, akhirnya mereka masuk juga. Mimin gak ngerti kenapa si Yukimura masuk ke ruang ganti cowok. Akibatnya, mereka jadi ketakutan. Sampai Kodaka pun gak yakin kalau Yukimura adalah seorang laki-laki. Di sisi lain, Yojora dan Rika masih istirahat. Setelah mereka berkumpul, saatnya berenang. Tapi kolamnya sangat penuh. Si Kodaka malah bercerita tentang dulu waktu mereka berdua ke tempat itu. Si Sena merasa gak enak hati. Dia menuju ke si Yojora. Pas balik lagi dia dapat pesan kalau tuh orang berdua balik. Alhasil Kodaka lari keluar. Dan benar saja, Yojora sama Rika pulang. Alhasil karena suasananya udah gak enak, mereka ikutan pulang juga. 活動なし。 Singkat cerita, ketika Kodaka lagi makan sama Kobato, si Yojora nge-SMS, suruh bawa baju renang ke klub. Pas di perjalanan, ada si Sena yang lagi-lagi ngeusil sama Kobato. Ternyata dia juga disuruh bawa baju renang. Pas sampai sana, si Yojora pakai topeng kuda gak jelas. Si Rika sama si Yukimura udah pakai baju renang duluan. Rika mau pamer baju renangnya, cuman Kodaka kagak tertarik. Lalu datang si Maria. Dia langsung ketakutan melihat Yojora. Yojora malah makin ngisengin si Maria. Sampai-sampai si Kobato senang melihatnya. Karena kasihan, Yojora membuka topengnya, lalu memakaikannya. Di situ terjadi duel antar loli lagi. Terus si Sena nyaranin buat ke pantai, tapi masih banyak orang juga. Terus Sena nyaranin buat di kolam renang pribadinya aja. Alhasil mereka pada setuju, cuman tempatnya agak jauh, jadi harus menginap. Mereka setuju semua, dan Sena akan bilang kepada ayahnya. Ketika Kodaka lagi makan, si Sena menelpon nyuruh Kodaka buat ke rumahnya untuk menemui bapaknya. Tak pikir panjang dia jadi mau. Di sisi lain, Yojora dapat pesan dari Sena kalau dia nggak akan datang ke klub. Di sisi lain, Kodaka ke tempat Sena. Sesampainya di sana, dia langsung disambut sama bapaknya Sena. Pada awal berjumpa, bapaknya Sena canggung dengan nama panggilannya sendiri. Di sebelahnya itu pengurus keluarganya. Setelahnya, mereka makan bareng di situ. Bapaknya Sena cerita panjang lebar kepada Kodaka. Sampai akhirnya udah malam hari. Pas Kodaka mau pulang, jamnya udah pukul 8.
yang biasanya tidak ada bus ke arah Kodaka pulang. Alhasil, mereka menyarankan buat nginep di situ. Semuanya sudah dipersiapkan oleh tuan rumah. Si Kobato pun udah tidur. Kodaka langsung membawanya ke kamar. Tapi tak lama dia terbangun. Lalu diajak mandi sama Sena. Karena nyawanya belum terkumpul, jadi dia mau. Lalu bapaknya si Sena ngajak minum bareng. Yang katanya dulunya sering dilakukan sama bapaknya Kodaka. Makin lama bapak itu makin mabok dan kenok. Dan tertidur di tempat tidur Kodaka. Kodaka langsung mencari si Stella. Tapi pas di bawah, si Kobato nangis karena mandi bareng. Tak lama, si Sena lewat dengan polosnya. Dia auto malu setengah mati. Lalu lari. Si Stella melihat kejadian itu. Terus Kodaka menyampaikan kalau si bapak tolong dibangunkan. Kata dia udah kagak bisa dibangunin lagi. Terpaksa Kodaka harus tidur bareng. Di sisi lain, Yojora berada di tempat Kodaka dulu. Ada kemungkinan dia sahabatnya dulu. Keesokan harinya saatnya Kodaka pulang. Kobato langsung balik, saking takutnya sama Sena. Sebelum pergi, Sena menanyakan hal semalam. Tapi Kodaka pura-pura kalau dia mabuk, jadi kagak tahu. Terus pas Kodaka mau balik, bapaknya menyuruh Kodaka jagain anaknya itu. Di tengah perjalanan, Sena menanyakan lagi hal yang tadi. Dan Yojora pun ngasih info kumpul jam 2 siang. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.